Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Fatwa. Saat ini saya berada di kampus B Binani Kota Palembang. Rabu 18 Oktober 2023 sedang terlaksananya Expo Kemandirian Pesantren dan launching Quran Kemenak Babaso Palembang. Berikut liputannya. Semarak Hari Santri Nasional, UIN Raden Fatah Palembang adakan Expo Kemandirian Pesantren dan launching Al-Quran Babaso Palembang. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 20 Oktober 2023 sebagai bagian dari perayaan Hari Santri Nasional 2023. Turut hadir di dalamnya PJ Gubernur Sumatera Selatan Dr. Agus Fatoni MSI, Direktur Jenderal Pendis Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani STP MT, staf ahli bidang keuangan pendapatan daerah hukum dan HAM Kota Palembang, Dr. Andes Alek Fernandus MSI, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Sudirman SSOS MSI. Bapak Ibu pimpinan Ponpes penerimaan bantuan dana inkubasi Kemenak Republik Indonesia, serta santriwan dan santriwati dari 62 Ponpes yang ada di Sumatera Selatan. Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Nyai Khadijah SAG MSI, mengungkapkan kegiatan ini adalah upaya untuk meningkatkan citra pondok pesantren dan mengembangkan jiwa kompetensi santri. Kegiatan ini menjadi upaya kami untuk menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya telah berkembang dari sisi ekonomi, tapi juga berkembang dalam bidang kreativitas. Oleh karena itu, pemenang dari kompetisi ini akan kami berikan golden ticket untuk masuk ke UIN Raden Fatah Palembang tanpa tes, ungkap Nyayu. Selain itu, kegiatan ini berupa launching Al-Quran digital terjemahan berbahasa Palembang. Kita hari ini juga akan launching Al-Quran digital terjemahan berbahasa Palembang. Tahun 2021 lalu kami telah menerbitkan Al-Quran terjemahan bahasa Palembang dalam bentuk cetak. Hasil kerjasama dengan Litbang dan Likat Kemenak Republik Indonesia. Kami berharap bentuk digital ini memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya, tambahnya. Senada dengan itu, PJ Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Agus Fatoni MSI menuturkan keberadaan Al-Quran digital dengan terjemahan lokal menjadi cara untuk mendukung lokal wisdom. Adanya Al-Quran digital ini artinya semua orang dapat belajar dan mampu memahami makna Al-Quran sehingga lebih mudah untuk mengamalkan. Pengembangan Al-Quran berbahasa Palembang ini pastilah bertujuan agar bahasa Palembang tetap dicintai dan dipahami generasi muda. Salah satu cara kami untuk mendukung lokal wisdom, imbunya. Ya, rekan-rekan media, hari ini kita bersama-sama meluncing dua hal. Yang pertama, kemandirian pondok pesantren. Yang kedua, launching Al-Quran digital terjemahan Babaso Palembang. Dua hal kegiatan ini. Hadir dari Pak Dirjen Pendidikan Islam, dari Kementerian Agama, dan juga tim, dan diikuti oleh semua pondok pesantren. Kami dari Pemprov memberikan apresiasi atas kegiatan ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memandirikan pondok pesantren. Pondok pesantren itu mandiri, sehingga bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Dan itu ada program dari Kementerian Agama, memberikan bantuan untuk usaha, membuka pertanian, dan lain-lain. Sehingga biayanya bisa berasal dari usaha yang dilakukan ini. Dan juga dari Pemprov, dari pemerintah provinsi sudah menerbitkan perda tentang fasilitasi pesantren. Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung kemandirian pesantren dan kemajuan pondok pesantren. Dan juga hari ini di launching Al-Quran digital, yang Al-Quran cetaknya sudah, hari ini digital, Al-Quran dengan terjemahan berbahasa Palembang. Ini kami sangat bahagia, sangat senang dengan Al-Quran digital ini. Berarti semua orang bisa belajar dari mana saja. Semua orang bisa memahami Al-Quran dari semua tempat. Bahkan saat di luar negeri tidak harus memegang dokumen, tidak harus memegang Al-Quran yang cetak. Dan ini juga kami memberikan apresiasi dalam rangka untuk mendukung, mengembangkan bahasa Palembang agar tetap dicintai.
agar tetap bahasa Palembang tetap ada, tetap bisa dipahami, dan generasi anak-anak muda juga, generasi muda juga bisa belajar bahasa Palembang. Ini dalam rangka mendukung local wisdom, budaya lokal yang kalau tidak kita pelihara lama-lama bisa punah. Nah, ini kita sosialisasikan. Maka saya berharap kepada masyarakat manfaatkan Al-Quran digital yang dengan terjemahan berbahasa Palembang ini, sehingga kita bisa lebih memahami. Kalau kita sudah paham, kita akan lebih mudah lagi menghafal, kemudian mengamalkannya. Itu ya. Kegiatan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita melaksanakan Expo Kemandirian Pesantren sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri, di mana amanat undang-undang menyebut bahwa santri itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan pada masyarakat. Kita memandang bahwa pesantren adalah sebuah lembaga tempat epicentrum membangun sebuah peradaban, dan ketika dia dipandang seperti itu maka dia harus memiliki independensi terhadap apapun. Ruang-ruang kebaikan harus berada pada posisi yang ajeg dengan pondasi yang kuat, dan pondasi itu pada satu titik kita memaknai bahwa pesantren harus kuat secara ekonomi agar kemudian ketika dia menjalankan semua fungsinya tidak bisa diintervensi oleh apapun karena posisi dia sangat kokoh. Dan untuk itu maka Kementerian Agama kita memandang bahwa pesantren itu sudah kuat lah, sudah mandiri, dari dulu juga sudah ada. Tetapi kalau misalnya kita kasih trigger, mudah-mudahan semakin meningkat kemandiriannya. Dan ini adalah program prioritas Kementerian Agama. Dari 7 program prioritas itu salah satunya adalah Kementerian Pesantren. Wujudnya itu dilakukan dengan pemberian bantuan inkubasi pada pondok pesantren sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan strategis di tempat pesantren ini ada. Kalau mereka memiliki resources pada bidang pertanian, maka pertanian yang menjadi pilihan. Kalau pada sektor jasa atau apapun, sepanjang dia memang relevan dengan tugasnya di lokasi tersebut. Harapan kita pesantren semakin jaya dan semakin mampu memperkokoh dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tidak sekedar mengajarkan ruang-ruang keagamaan, ya, tetapi juga menciptakan karakter-karakter anak bangsa yang berdimensikan hari ini. Sudah semuanya. Baik, Harapan. tanggapannya sendiri bagi Bu Rektor, harapan kegiatan hari ini? Ya, tentu sesuai dengan namanya Expo. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa pesantren saat ini kan sudah demikian maju, semakin kokoh kata Pak Dirjen. Artinya kita menunjukkan kepada masyarakat luas, tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Gubernur, betapa pentingnya pendidikan di pesantren. Karena bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menggembleng anak didiknya menjadi lebih berkarakter. Mungkin Ada berapa pesantren? yang ikut 62 pesantren. Ya,